Para penumpang bus Transjakarta ini panik dan langsung berlari menyelamatkan diri saat mengetahui bus yang mereka tumpangi mengeluarkan asap pada bagian mesin. Bahkan penumpang ada yang sampai memecahkan kaca bus untuk menyelamatkan diri saat bus berhenti mendadak di koridor 5, Jalan Simpang 5 Senen, Jakarta Pusat, Senin pagi. Kejadian bermula saat bus jurusan PGC Juanda melintas dari arah Matraman menuju Ancol. Saat melewati Jalan Simpang 5 Senen, bus tiba-tiba mengeluarkan asap pekat dari dalam mesin. Jadi mobil itu ngebul, itu selingganya putus. Itu ada penumpang nggak tadi, Bang? Banyak, itu pada jatuh di situ. Orang saya nolongin di situ kali. Penumpangnya pada keluar? Hah? Penumpangnya pada lari? Pada lari keluar takut. Itu yang ngebul dari apa, Bang? Dari selinggel. Itu putus atau gimana? Putus selinggelnya. Belum diketahui penyebab bus mengeluarkan asap, sementara para penumpangnya dialihkan ke bus Transjakarta lainnya untuk melanjutkan perjalanan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Hari ini Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK menggelar rapat internal tertutup jelang putusan kasus dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK. Rencananya, MKMK akan mengumumkan putusan terhadap 9 Hakim MK, termasuk Sang Ketua Anwar Usman, Selasa besok. Salah satu pelapor sekaligus pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti berharap Anwar Usman dijatuhi hukuman berat, yakni pemberhentian. Bivitri juga menyebut putusan MKMK tak bisa secara otomatis membatalkan putusan MK terkait batas usia Capres-Cawapres. Namun MK bisa memeriksa ulang perkara tersebut untuk memperoleh putusan baru. Kalaupun nanti MKMK memutus bahwa Anwar Usman telah melanggar etik dan karenanya yang terberat, nanti menurut saya ini harusnya yang terberat ya, adalah pemberhentian dengan tidak hormat. Tetap saja MKMK tidak bisa secara langsung bilang misalnya ya putusan 90 itu batal. Nah itu yang tidak bisa karena wilayahnya berbeda. Tapi tapinya ini sih yang penting nih. MKMK bisa bilang bahwa putusan 90 itu karena ada benturan kepentingan dalam proses pembuatannya, maka putusan itu sesungguhnya tidak sah. Nah kemudian mengembalikan bola ke Mahkamah Konstitusinya sendiri supaya mempercepat memeriksa lagi putusan 90. Sebelumnya, Ketua MKMK Jimli Ashidik menyebut seluruh Hakim MK terbukti bersalah. Ada 3 jenis sanksi yang bisa dijatuhkan, yakni berupa teguran, peringatan, atau pemberhentian. Sementara pada pemeriksaan pertama, Paman Gibran Rakabuming Raka ini membantah telah melobi hakim lain untuk mengabulkan permohonan terkait batas usia Capres-Cawapres. Gimana, Pak? Ya, kalau begitu, putusannya mesti begitu. Oke? Tapi apa yang diklarifikasi, Pak? Tapi enggak, Pak. Terkait lobby itu gimana, Pak? Nggak ada tuh lobby gimana. Udah putusannya dibaca sendiri. Udah baca belum? Putusan sembilan. Ya udah. Oke? Poinnya klarifikasinya Apa? Mundur. Ya mundur dari perkara 90. Yang menentukan jabatan milik Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya. Sebelumnya ada 21 laporan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan seluruh Hakim MK. Anwar Usman merupakan hakim yang paling banyak dilaporkan. Para pelapor menuding Anwar terlibat konflik kepentingan saat menangani permohonan batas usia Capres-Cawapres. Palu sang paman itu kemudian mengantarkan keponakannya, Gibran Rakabuming Raka, ke pintu kontestasi Pilpres 2024 sebagai bacawa pres pendamping Prabowo Subianto. Putusan hasil sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK secara resmi memang akan diumumkan besok. Akan tetapi, Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi,
sudah menyampaikan lebih dulu memang terdapat sejumlah masalah yang terjadi di MK saat membuat putusan mengenai batas usia capres dan cawapres. Semua bukti-bukti sudah lengkap, ya, baik keterangan ahli, saksi. Sebenarnya kalau ahli, para pelapor ini ahli semua, ya kan. Lagi pula ini kasus tidak sulit membuktikannya, apalagi kita udah lihat CCTV, segala macam surat menyurat. Kenapa ada perubahan yang kemudian ditarik kembali, ya kan? Kenapa ada kisruh internal, beda pendapat kok sampai keluar, kok informasi rahasia udah pada tahu semua. Itu berarti ini membuktikan ada masalah, gitu loh. Nah, tentu ada masalah kolektif, artinya semuanya 99 ini ada masalah ini, gitu loh. Pelaporan terkait dugaan pelanggaran oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan mengenai batas usia capres-cawapres diantaranya, hakim dinilai punya konflik kepentingan dalam memutus perkara. Hakim membicarakan substansi berkaitan dengan materi perkara. Dissenting opinion atau perbedaan pendapat tidak substantif. Publik terlalu banyak tahu tentang masalah internal MK. Dugaan pelanggaran prosedur, registrasi, dan persidangan. Lambatnya proses pembentukan Majelis Kehormatan MK. Mekanisme pengambilan keputusan diduga cacat prosedur. Mahkamah Konstitusi diduga jadi alat politik. Pemberitaan di media terlalu terperinci mengenai masalah MK. Dugaan hakim berbohong saat pengambilan keputusan dan dugaan pembiaran oleh 8 hakim lainnya saat Anwar Usman mengambil keputusan. Polemik batas usia capres-cawapres ini muncul saat Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan mahasiswa Universitas Surakarta Almas Saki Biru dalam perkara nomor 90/PUU 21/2023. Disebutkan batas usia capres-cawapres 40 tahun atau menduduki jabatan yang dipilih dari pemilu atau pilkada. Hasil putusan ini membuat nama Gibran Rakabuming Raka diajukan menjadi calon wakil presiden untuk calon presiden Prabowo Subianto. Meski belum 40 tahun, syarat menduduki jabatan yang dipilih melalui pilkada dipenuhi Gibran. Ia merupakan wali kota Solo saat ini. Putusan ini dinilai kontroversi karena Ketua MK Anwar Usman merupakan paman Gibran sendiri. Tak ayal beragam dugaan pun bermunculan. Menariknya, usai sepekan MK menerima laporan dugaan pelanggaran etik oleh Hakim Konstitusi pada Selasa 24 Oktober 2023, MK membentuk sekaligus melantik secara resmi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh Jimli Asidik. Baru dilantik, MK langsung mendapat 21 laporan dugaan pelanggaran kode etik Hakim MK. Dan paling banyak dilaporkan adalah Ketua MK Anwar Usman terkait putusan mengenai batas usia capres dan cawapres tersebut. Dari dugaan konflik kepentingan, prosedur pengambilan putusan, hingga terlalu mudahnya publik mengetahui masalah internal MK, ini menjadi salah satu bahan aduan yang akan diputuskan hasil sidangnya oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pada 7 November 2023 mendatang. Publik masih menunggu kepastian. Seandainya diputus bersalah secara etik, lantas bagaimana kepastian hukum akan putusan batas usia capres-cawapres 40 tahun atau menduduki jabatan yang dipilih dari pemilu atau pilkada yang sudah diputuskan sebelumnya? Masih bisakah keputusan tersebut dilanjutkan? Kan menjadi morning update ada apa di hari ini?
hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon, iya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, new home of badminton. نصيب خلص نصيبه زي والله عبد الله الله يرحمه منا الله يرحمه Kem Jabalia di Gaza Utara Sabtu waktu setempat digempur pasukan Israel hingga menewaskan puluhan orang. Ini merupakan serangan kedua pasukan Israel yang menyasar kem pengungsi Jabalia. Tim penyelamat berupaya mengevakuasi jenazah korban dan membawa korban luka ke rumah sakit. Serangan bom yang mengenai sarana penduduk sipil terus digencarkan pasukan Israel setelah peningkatan invasi darat dan mengepung kota Gaza. Sementara itu, pesawat-pesawat tempur Israel juga menyerang kamp pengungsi Al-Maghazi di jalur Gaza. Sedikitnya 33 orang tewas dan puluhan lainnya luka-luka. الساعة 10:30 تقريبا في الليل صارت مجزرة هنا حقيقية. تقريبا هنا في أكثر من 20 بيت تم تسويتها بالأرض بالكامل. البيوت كلها طبعا مسحت من السجل المدني بالكامل. هذا البيت كان 5 طوابق كله نزل، هذا البيت كان 3 طوابق نزل، هذا البيت كمان، وهذا البيت بيت أهلي، وهذا بيت أهلي، وهذا بيت أهلي، كله طبعا نزل. Ketiadaan alat-alat berat menjadikan proses evakuasi terpaksa dilakukan warga setempat dengan tangan kosong. الاحتلال الإسرائيلي أعطى أوامر إلى الناس، أدى أوامر للمدنيين، قال لهم اطلع من الشمال وروح على الجنوب، روح على الوسطى وانت في امان. اليوم احنا جينا على الوسطى، طبعا اغلب الناس هن نازحين. بعد ما وصلوا الى المنطقه الوسطى ارتكب المجزره الحقيقيه ومسح من السجل المدني تقريبا اكثر من 200 شهيد في هذه المنطقه. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan lebih dari 9.400 warga Palestina telah tewas di jalur Gaza. Horor menyelimuti kota Gaza sejak Minggu malam. Serangan udara Israel tanpa henti membombardir kota Gaza. Skala serangan kali ini adalah yang terbesar sejak 7 Oktober lalu. Serangan dipusatkan di sekitar rumah sakit Al-Shifa. Evakuasi korban pun terhambat lantaran serangan yang terjadi tanpa henti. Akibat dari serangan ini, lebih dari 40 warga Palestina tewas. Mereka adalah warga Palestina yang mengungsi di sekitar rumah sakit Al-Shifa. Hingga kini, total korban jiwa di Gaza mencapai 9.500 orang. 3.900 anak-anak dan 2.509 perempuan. Serangan Israel juga menghancurkan 55 masjid, 3 universitas, 3 gereja, dan 16 rumah sakit.
Rumah Sakit Indonesia kini menjadi satu-satunya rumah sakit yang beroperasi di Gaza bagian utara. Serangan terjadi di gerbang Rumah Sakit Indonesia. Warga Palestina yang mengungsi di sekitar rumah sakit pun berlarian menyelamatkan diri. Rumah Sakit Indonesia masih beroperasi terbatas menggunakan genset. Hingga kini total ada 5.000 warga Palestina yang dirawat dan mengungsi di kawasan Rumah Sakit Indonesia. عدد من الصواريخ داخل بالقرب من مستشفى الأندونيسي. نحن الآن في مستشفى الأندونيسي كما تشاهدون. لقد تم قصف المستشفى الأندونيسي في أول يوم مما أدى إلى استشهاد 2 من العاملين في المستشفى. نحن على يقين كامل أن الحكومة الأندونيسية على مقدرة وعلى قدرة من ممارسة جميع الضغوط على قوات الاحتلال بوقف العدوان عن الشعب الفلسطيني وعن المستشفى، وأن تقدم الحماية اللازمة لبيت الضيافة الأندونيسي هنا من قلب الحدث، من قلب المستشفى الأندونيسي، من قلب سفارة دولة أندونيسيا، من قلب بيت الضيافة للشعب الأندونيسي. نطالب الحكومة بتوفير الحماية الكاملة لجميع العاملين وجميع المرضى والنازحين في المستشفى، حيث يبلغ عدد النازحين والعاملين والمرضى ما يقارب من 5,000 شخص. نطالب الحكومة الأندونيسية بوقف العدوان الكامل عن المستشفى وتقديم الحماية اللازمة للمستشفى الأندونيسي. Mencoba untuk melakukan satu kebohongan publik yang seakan-akan bahwa Rumah Sakit Indonesia ada menyimpan atau ada membuat satu seperti bunker yang menyimpan solar. Sama-sama kita ketahui bahwa IDF sedang meliris bahwa Rumah Sakit Indonesia ada melakukan hal-hal yang menurut Israel ini sesuatu hal yang tidak tepat. Nah, oleh sebab itu kami membantah pada kesempatan ini bahwa kita dalam membangun rumah sakit ini dalam konteks yang benar-benar profesional dan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat Gaza ketika itu dan saat ini. Dan oleh sebab itu apa yang dituduhkan oleh Israel bisa jadi ini merupakan satu prakondisi Israel untuk melakukan serangan ke rumah sakit Indonesia yang ada di Gaza. Dan oleh sebab itu pada kesempatan ini kami menghimbau kepada masyarakat internasional untuk menjaga institusi atau lembaga-lembaga yang itu jelas dilindungi oleh undang-undang, salah satunya adalah rumah sakit. Nah, maka kami minta kepada seluruh masyarakat untuk mengecam Israel agar tidak melakukan langkah-langkah yang brutal terhadap rumah sakit Indonesia. Karena itu merupakan tumpuan daripada masyarakat Gaza yang ada di utara, di mana 450.000 masyarakat Gaza tergantung dengan satu rumah sakit di Indonesia, dan ini merupakan andalan atau pertumpuan mereka bersama. Beredar di media sosial, sistem pertahanan Israel Iron Dome malfungsi dan jatuh di pemukiman padat Israel di bagian utara Tel Aviv. Israel juga kesulitan membendung serangan roket dari Hizbullah yang menembak kawasan Kiryat Shmona. Kegagalan Iron Dome juga terlihat setelah rangkaian serangan roket yang menghantam kawasan Sderot dan Kiryat Shmona. Akibat rangkaian serangan ini, warga Israel pun berbondong-bondong mulai meninggalkan kota-kota di Israel bagian utara. Total ada 14 korban tewas dalam serangan antara Hizbullah dan Israel. Iron Dome adalah sistem pertahanan Israel yang dikenal canggih dan akurat. Benteng udara berupa kubah besi ini dibuat dan dikembangkan oleh perusahaan senjata Amerika Serikat. Nilainya pun tak main-main, yaitu mencapai miliaran dolar Amerika Serikat. Harganya yang tidak murah disebabkan Iron Dome menjadi sistem pertahanan rudal pertama di dunia yang dikembangkan untuk atasi ancaman roket jarak pendek dan pesawat tanpa awak. Iron Dome diluncurkan pada tahun 2007
dan mulai beroperasi pada Maret 2011. Sistem Iron Dome selama ini telah berhasil mencegah roket yang tak terhitung banyaknya menghantam Israel. Efektivitas Iron Dome pun mencapai 90%. Namun, kemampuan Iron Dome menjadi pertanyaan setelah gagal menghalau serangan Hamas yang dinamakan Operasi Badai Al-Aqsa pada 7 Oktober lalu. Iron Dome tidak mampu menghentikan serangan 5.000 roket milik Hamas dan mengakibatkan ratusan warga Israel menjadi tahanan Hamas. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Presiden Joko Widodo melepas pengiriman bantuan kemanusiaan untuk Palestina pada Sabtu lalu. Pengiriman bantuan menggunakan 3 pesawat dengan bantuan seberat 51,5 ton berupa bahan makanan, alat medis, selimut, tenda, dan barang logistik lainnya. Pengiriman bantuan akan terus dilakukan, di mana tahap selanjutnya akan dikirimkan dalam beberapa hari ke depan. Selain itu, Indonesia juga mengirimkan 3 kapal rumah sakit milik TNI untuk merawat pasien-pasien Palestina. Sementara Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Agama Yakut Kholil Qaumas terus menyuarakan ke publik mengenai sikap pemerintah Indonesia mendukung Palestina. Presiden Joko Widodo menginginkan hal konkret terkait bantuan untuk Palestina. Oh ya, sama satu lagi tadi sama Presiden menyampaikan bahwa kami ini supaya menjadi terus menyuarakan gitu, keprihatinan terhadap situasi di Israel dan Palestina. Pemerintah ini berada di pihak Palestina. Itu tadi perintah Presiden begitu untuk selalu disampaikan pada publik, dan kami supaya mencari alternatif yang bisa kita bantukan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Isu Palestina ini akan dibahas dengan sejumlah menteri agama dari negara lain yang digelar pada 15 November mendatang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemerintah Indonesia masih berupaya mengevakuasi 1 keluarga warga negara Indonesia di Gaza, Palestina. Kondisi terakhir pintu dari sisi Gaza tidak dibuka, sehingga evakuasi belum bisa dilakukan. Sehingga selama 2 hari ini tidak ada evakuasi dari Gaza melalui Rafah, Mesir. Pemerintah juga terus berkomunikasi dengan 3 relawan Mercy yang masih berada di rumah sakit di Gaza. Rekan-rekan media yang saya hormati, upaya untuk melakukan evakuasi terhadap 1 keluarga WNI yang tinggal di Gaza Selatan kembali belum berhasil. Diperoleh informasi bahwa pintu dari sisi Gaza tidak dibuka sehingga tidak memungkinkan dilakukan evakuasi.
Dari lapangan kami juga memperoleh informasi bahwa sudah 2 hari ini tidak ada evakuasi dari Gaza ke Rafah. Kita akan terus berusaha dan kemarin saya lakukan kembali komunikasi dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa WNI dalam keadaan baik. Satu keluarga WNI yang masih berada di Gaza terdiri dari Muhammad Hussein, kedua anaknya dan istrinya yang merupakan warga Palestina. Kini satu keluarga WNI tersebut dalam kondisi baik. Sidang lanjutan dugaan korupsi mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini berlangsung menarik. Pasalnya sang anak yang terjerat kasus penganiayaan, Mario Dandi Satrio, dihadirkan sebagai saksi. Momen pertemuan ayah dan anak ini pun terjadi di persidangan. Akan tetapi di persidangan Mario Dandi Satrio menyatakan keberatan untuk memberikan keterangan sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi yang menjerat ayahnya tersebut. Peristiwa itu terjadi saat Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi membacakan identitas Mario. Mario duduk di hadapan hakim, sementara sang ayah duduk di samping sisi kanan kursi terdakwa. Saat saksi lain disumpah menggunakan kitab suci, Mario Dandi menyatakan keberatannya menjadi saksi, hingga akhirnya keterangan Mario diambil tanpa menjalani sumpah di hadapan hakim. Keberatan memberikan keterangan. Ya. Pada dasarnya kami menyerahkan kepada saksi mengenai ini, tapi kalau misalnya mengenai sumpah, mungkin meskipun tidak disumpah bisa didengar keterangannya, tetapi mungkin dipertimbangkan pendapatnya dari saksi pribadi. Keterangan Mario Dandi Satrio dianggap penting untuk melengkapi bukti dalam kasus dugaan korupsi Rafael Alun Trisambodo. Tim Liputan iNews melaporkan. Mahasiswi Universitas Airlangga Surabaya, jurusan Kedokteran Hewan, Bernadette Carolina Anglika Harinato, 22 tahun asal Kediri, ditemukan tewas dalam mobil oleh Satpam Komplek Ruko di Desa Tambak Oso, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Saat ditemukan, kondisi jasad sudah kaku, di mana bagian kepala terbungkus plastik dan leher terlakban. Di bagian kursi samping, polisi menemukan sebuah tabung gas helium serta selang. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Dugaan awal korban meninggal bunuh diri lantaran menghirup gas helium yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Itu lantaran polisi juga mendapati surat wasiat yang ditujukan korban untuk keluarga dan teman-temannya. Selain menunggu hasil otopsi, Polresta Sidoarjo telah melakukan uji toksikologi untuk mengetahui kadar racun di dalam tubuh korban. Polisi juga telah memeriksa saudara kandung korban yang tinggal bersama korban di Surabaya, termasuk sejumlah orang di lingkungan kampus korban. Kami sudah melakukan pemeriksaan beberapa saksi dan melaksanakan otopsi. Untuk otopsi, hasil resmi masih diramu dan akan disampaikan, semoga hari ini ada kabar. Selain itu, dari kemarin otopsi, kami juga melakukan uji toksikologi terhadap organ dalam korban. Karena dari sekilas, memang secara pemeriksaan luar, tidak ada tanda-tanda kekerasan ditemukan pada korban. Namun untuk memastikannya apakah ada racun yang masuk ke dalam tubuh korban, kami juga melakukan uji toksikologi terhadap organ-organ dalam korban. Sementara itu, jenazah Bernadette Carolina Anglika Harinato kini berada di kamar mayat Rumah Sakit Bayangkara, Polda Jawa Timur di Jalan Ahmad Yani, Kota Surabaya. Keluarga korban dan pihak kampus Unair yang datang ke rumah sakit belum bisa memberikan keterangan dan masih menunggu hasil otopsi. Namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya?
Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita teman-teman. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata gitu? Tidak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Pekerja PLTU tewas tersambar mesin. SFC terancam ke zona playoff degradasi. Lezatnya pindang patin tempoyak cita rasa durian. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Kembali iNews Sumsel hadir menjumpai Anda hari ini Selasa 7 November 2023. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk menemani pagi Anda. Bersama saya, Anggi Pradita, inilah iNews Sumsel. Selengkapnya. Kita awali informasi pertama pagi ini pemirsa, seorang pekerja kontraktor proyek pembangunan PLTU Keban Agung di Kecamatan Semidang Aji, Ogan Komering Ulu mengalami kecelakaan kerja. Korban tewas di tempat diduga tertimpa mesin. Naas dialami Dio 19 tahun warga Lampung yang ikut bekerja di proyek pembangunan PLTU Keban Agung Kecamatan Semidang Aji tewas di lokasi. Korban tewas diduga tertimpa mesin saat sedang bekerja pada Sabtu kemarin. Video amatir ini menunjukkan detik-detik korban tergeletak dan hendak dievakuasi para pekerja lainnya. Korban tidak bisa diselamatkan, walau sempat dirujuk ke Rumah Sakit Batu Raja. Menurut rekan korban saat itu berpindah tugas membetulkan seling, namun tidak diketahui penyebabnya. Tiba-tiba korban diduga tertimpa mesin yang berada di dekat korban. Diduga mesin yang digunakan tidak layak sehingga lepas dan terpental menyambar korban yang berada di lokasi. Itu pindah di ajung niloi gulungan seleng tuh, ngecai seleng tuh. Nah disitulah kejadian itu juga jadi lah. Putus lama mesin itu, kendala kancing itu. Siapa nama kancing? Dio. Dio Saputra. Saputra. Aslinya mana dia? Lampung Tengah. Lampung Tengah. Bagian apa dia? Bagian Berigan. Jenazah korban telah dibawa ke kampung halamannya, namun pihak perusahaan kontraktor PLTU belum memberikan keterangan terkait kejadian yang masih diselidiki polisi tersebut. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Kota Prabu Mulih melakukan penggeledahan dan menyita 19 bundel dokumen terkait tindak pidana korupsi dan penyimpangan pinjaman modal kerja di salah satu bank BUMN, serta rumah kreditur yang menyebabkan kerugian negara mencapai miliaran rupiah. Tim Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Negeri Kota Prabu Mulih dipimpin Kepala Seksi Intel dan Kepala Seksi Pidana Khusus melakukan penggeledahan dan menyita dokumen terkait tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang pinjaman modal kerja pada tahun 2015.
Dari 2 tempat berbeda, petugas menyita 1 kardus dokumen barang bukti, dokumen kontrak kerja palsu dari salah satu instansi pemerintahan di Kota Prabu Mulih. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Prabu Mulih, Roy Riyadi, pada tahun 2015, PT CG dengan Direktur HB mengajukan pinjaman modal kerja di salah satu bank BUMN dengan jaminan sertifikat ruko dan surat kontrak kerja palsu sebesar 2 miliar rupiah. Antara seorang debitur dengan seorang kreditur yang memahami pihak bank dalam hal prosedur mekanisme bagaimana sehingga kredit itu bisa diberikan kepada debitur tersebut. Nah, inilah yang sedang terus didalami oleh penyidik, karena penyidik dalam gelar perkara berkeyakinan bahwasanya peristiwa sebagaimana laporan terjadinya tindak pidana itu adalah peristiwa pidana seperti itu. Kasus penyalahgunaan dalam pemberian kredit yang terjadi di salah satu bank BUMN terbongkar setelah adanya laporan terkait pemberian kredit modal kerja bank BUMN kepada debitur. Kini Kejaksaan Negeri Prabu Mulih menaikkan statusnya menjadi penyidikan. Sebelumnya, tim tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Prabu Mulih telah melakukan pemeriksaan terhadap pimpinan dan pegawai bank BUMN serta kepala dinas yang mengeluarkan SPK tersebut. Dari Prabu Mulih, Beri Brima Ajus melaporkan. Pemirsa, diterjang angin kencang, atap Rumah Sakit Pratama Tanah Abang Kabupaten Pali terlepas dan melayang. Kondisi atap dan plafon hancur berantakan sehingga ruangan tidak dapat digunakan. Tak mampu menahan derasnya terjangan angin, atap Rumah Sakit Pratama Tanah Abang, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali terlepas terbawa angin. Tidak hanya atap, plafon pun ikut ambruk ke lantai. Beruntung atap yang terbang merupakan ruang direktur dan administrasi, bukan pelayanan ruang UGD dan rawat inap, sehingga pelayanan pasien tidak terganggu. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun kejadian ini sempat membuat heboh rumah sakit karena suara atap yang terbawa angin begitu kencang dan membuat kaget. Wakil Bupati Pali mengatakan musibah telah ditangani, barang dan material dievakuasi dan pihaknya akan memasang terpal untuk sementara agar menghindari kebocoran saat hujan. Ya, alhamdulillah sementara ini sudah kami rapatkan tadi. Langkah sementara mulai besok ini dibersihkan semua puing-puing dibersihkan. Kemudian kami minta kepada BPD untuk memasang terpal untuk pengaman sebagai atap sementara. Di samping itu juga dari PAPU sudah menyiapkan perencanaan untuk membuat atap dulu, karena yang penting kita atapi dulu supaya bisa mencegah sebagian air hujan langsung masuk ke dalam. Karena kalau Kepala BPBD Kabupaten Pali menghimbau kepada seluruh warga agar berhati-hati terhadap cuaca ekstrim, mengingat saat ini peralihan musim kemarau ke musim penghujan. Oke, terima kasih. Terkait cuaca sekarang ini kan sudah musim kemarau, musim hujan. Jadi kondisi sekarang ini perlu dihimbau kepada masyarakat bahwa saat ini kondisi sudah masuk musim penghujan, jadi harus hati-hati, ya kan, karena kondisi angin kencang dan hujan lebat. Untuk saat ini, ruang direktur dan administrasi dipindahkan ke ruangan lainnya yang tidak berdampak. Pelayanan Rumah Sakit Pratama Tanah Abang tetap berjalan normal. Dari Pali, Bisrun Silvana Anjus melaporkan. 4 caleg dicoret dari Pemilu 2024. Saksikan informasinya sesaat lagi. Namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk
Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan untuk masa depan kita, teman-teman. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Betulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Fresh kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian mobil tabrak lalu lintas dan pelanggaran mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program terekam. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Ayu Sumsel. KPU di Kota Prabu Mulih menetapkan 398 daftar calon tetap anggota DPRD Kota Prabu Mulih tahun 2024-2029. Dari hasil rapat pleno, 1 orang dinyatakan tak memenuhi syarat pencalonan, serta 3 orang lainnya mengundurkan diri. Calon anggota legislatif Partai Nasdem dinyatakan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Prabu Mulih tidak memenuhi syarat melakukan verifikasi kelengkapan berkas. Selain Nasdem, 3 partai politik seperti PKS, Hanura, dan PAN juga turut kehilangan caleg karena bacalek menarik diri. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Prabu Mulih, Marjuansyah, mengatakan penetapan 398 daftar calon tetap anggota DPRD Kota Prabu Mulih dari sebelumnya berjumlah 402 calon. Sekitar 402 DCS, tetapi dalam perjalanan ketika ada pencermatan kemudian verifikasi kembali gitu ya, sebelum penetapan DCT ada beberapa bacalek dari beberapa partai juga yang mengundurkan diri dan ada yang tidak memenuhi syarat lagi gitu ya. Nah, beberapa di antaranya itu ada seperti partai PKS, partai Hanura, partai Nasdem.
Partai PAN terakhir. Dengan telah ditetapkannya daftar calon tetap DPRD Kota Prabu-Mulih tahun 2024-2029, partai politik peserta pemilu tidak bisa lagi mengganti calon yang dinyatakan gugur oleh KPUD. Selanjutnya, Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kota Prabu-Mulih akan segera melakukan produksi pencetakan surat suara setelah memastikan lambang partai politik, nomor urut partai, serta nama caleg tidak ada kesalahan. Dari Prabu-Mulih, Berry Brima, iNews melaporkan. Pemirsa, Dewan Pimpinan Daerah Perindo Kabupaten Lahat menggelar rapat koordinasi struktur dan konsolidasi bersama calon anggota legislatif atau caleg DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Lahat. Rakor digelar menuju pemenangan pemilu 2024 serta menjalin sinergi antar caleg. Kegiatan rapat koordinasi pemenangan Partai Persatuan Indonesia atau Perindo dihadiri langsung Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi Sumsel, Febua Rahman, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Lahat, Yusril Fansyah, serta caleg Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi maupun caleg DPRD Lahat, serta seluruh kader Partai Perindo Lahat. Selain melakukan koordinasi untuk pemenangan Partai Perindo di pemilu 2024, juga dilakukan konsolidasi pemenangan caleg Partai Perindo baik DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Lahat. Dalam kegiatan ini juga diberikan pembekalan serta program yang akan dilakukan dalam pemenangan Partai Persatuan Indonesia pada pemilu 2024. Parpol dengan ciri khas mengutamakan ekonomi kerakyatan dan UMKM ini pada awal pemilu langsung bisa meraih kurai di seluruh tingkatan. Keberhasilan awal ini diyakini elit partai ke depannya bahwa partai pimpinan Haritanu Sudibyo ini mampu terus berkiprah di dunia politik tanah air. Membangun hubungan emosional yang kuat, soliditas yang kuat antar calon akan membuat suatu kekuatan yang luar biasa. Sehingga suara kita nanti tidak akan berbeda jauh antara suara kabupaten, provinsi, dan DPR RI. Sehingga kegiatan hari ini sampai membangun emosional yang kuat antar calon dan legislatif, kita juga membangun komunikasi dengan struktur yang paling bawah sekali. Konsolidasi serupa akan terus diselenggarakan guna mendongkrak atau paling tidak mempertahankan pencapaian yang sudah diperoleh sebelumnya. Dari Lahat, Bala Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, meski ekonomi warganya terbilang mapan, Desa Sodong, Kecamatan Besuji, Kabupaten Oki masih butuh perhatian pemerintah. Ekonomi masyarakat di Desa Sodong dapat dibilang cukup mapan karena ditopang dengan pertanian dan perkebunan, baik sawah padi, karet maupun kelapa sawit. Nelayan, bertani, dan berkebun adalah mata pencaharian sebagian besar masyarakatnya. Namun masih banyak hal yang harus menjadi perhatian serius pemerintah di Desa Sungai Sodong karena pemerataan pembangunan belum dapat dirasakan masyarakat di desa ini seperti di bidang pendidikan. Desa ini hanya memiliki sekolah dasar saja. Untuk sekolah tingkat yang lebih tinggi seperti SMP dan SMA, anak-anak harus keluar desa dengan jarak tempuh yang cukup jauh. Belum lagi ditambah masih banyaknya lahan kosong yang tidak bisa dimanfaatkan. Program cetak sawah kerap diajukan namun hingga saat ini belum terrealisasi. Padahal Desa Sungai Sodong berpenduduk 2.130 jiwa. Desa Sodong dikenal aman dan kondusif karena masyarakat selalu mengutamakan gotong royong serta musyawarah dalam segala hal. Ada upaya kita minta ya biar agar pemerintahan Bupati, Gubernur, ya Bapak Presiden membuka lahan-lahan yang kosong di Sungai Sodong ada sekitar 7.000 hektar. Pemerintah diminta untuk memberikan perhatian serius kepada Desa Sungai Sodong agar ekonomi masyarakat semakin meningkat. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Lezatnya pindang patin tempoyak cita rasa durian akan kami hadirkan untuk Anda. Saksikan informasinya sesaat lagi.
BWF ASEAN Tour 2023 live. iNews, new home of badminton. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Dia menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal luas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, ya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian, mobil tabrak lari, lintas dan pelanggaran. Mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius, datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program terekam. BWF ASEAN Tour 2023 live. iNews, new home of badminton. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Saya Aiman Wicaksono, saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Langkah Sriwijaya FC untuk lolos fase 12 besar Liga 2 musim 2023-2024 bakal terasa lebih berat. 1 poin yang didapat pasca bermain imbang 1-1 dengan tuan rumah Sada Sumut FC di Stadion Baharudin Siregar, Deli Serdang Minggu 5 November 2023 merupakan suatu kerugian jika ingin tetap di posisi 3 besar klasemen Grup 1. Sriwijaya FC kembali ke tanah Sumatera Utara dengan hasil imbang. Praktis 3 kali away ke provinsi ini hanya meraih imbang sehingga total hanya meraih 3 poin. Belum lagi ancaman sanksi PT LIB atas pelanggaran regulasi yang dilaporkan Semen Padang FC berupa pengurangan 3 poin. Jika sudah inkrah pengurangan 3 poin, maka tim asuhan Muhammad Yusuf Prasetyo alias Coach Yoyo ini makin kuat terjebak di zona playoff degradasi. Pada laga ini kekuatan Sriwijaya FC oleng pasca Dias terkena kartu merah pada menit ke-43. Beruntung hingga turun minum kedudukan masih 0-0. Sriwijaya FC bangkit di babak kedua bahkan leading 1-0 berkat gol Siensho Gelson pada menit ke-55. Namun Laskar Simbasa julukan Sada Sumut FC berhasil membalasnya 8 menit kemudian. Tepatnya menit 63 oleh legion asing anyar Sada Alexander Rakic. Meski tak puas dengan hasil ini, Coach Yoyo mengapresiasi perjuangan anak asuhnya yang hanya bermain 10 orang. Dari awal terus terang kita begitu yakin bahwa kita hanya bisa 3 poin.
sekali di babak pertama dengan dia kartu merah kita kalah juga 10 orang lawan 11 dan itu kita betul-betul lebih dulu daripada lawan, dan itulah sepak bola. Kita udah antisipasi bagaimana bola-bola crossingnya, tapi kita cukup kuat dengan kerja keras pemain dengan 10 lawan 11 hari ini. Kedudukan imbang 1-1 tidak berubah hingga peluit panjang ditiup wasit. Kedua tim akhirnya berbagi 1 poin. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi kuliner, pemirsa. Ikan patin dan buah durian ternyata bisa dipadukan menjadi olahan yang segar, yakni pindang ikan patin tempoyak. Menu tradisional ini punya cita rasa unik yang menggugah selera karena selain segar dan kaya rempah, juga cita rasa durian yang begitu menggoda. Berikut liputan selengkapnya. Ikan patin kerap dijadikan menu olahan pindang Palembang. Pindang patin pun makin kaya rasa dengan campuran tempoyak yang merupakan fermentasi buah durian. Rasanya yang unik membuat menu khas Palembang ini menjadi pilihan warga bumi Sriwijaya. Menu pindang patin tempoyak menggunakan bahan-bahan seperti daging ikan patin segar, tempoyak durian, cabai merah keriting, kunyit, serai, gula, dan garam. Ulek bahan-bahan untuk bumbu hingga halus. Lalu masukkan dalam panci berisi air mendidih, tambahkan tempoyak durian dan aduk merata. Setelahnya masukkan gula dan garam serta potongan daging ikan patin. Terakhir tambahkan potongan terong dan daun kemangi agar masakan lebih harum. Pindang patin tempoyak pun siap disajikan. Berbeda dari pindang umumnya, pindang tempoyak menawarkan cita rasa durian yang khas. Durian fermentasi, kalau di Palembang disebut tempoyak, ya nggak tahu di daerah lain. Ya, jadi di sini manfaatin buah durian yang banyak gitu kan, daripada ada yang busuk atau masam segala macam. Jadi yang kita bikin jadi tempoyak atau durian fermentasi. Jadi dari situ kita bisa olah lagi jadi makanan khas Palembang, yaitu pindang tempoyak. Dengan kuah kental dan rasa yang manis dan asam, menu ini sudah menjadi tradisi di Palembang. Rasanya enak, asam, manis, seger. Pokoknya perpaduannya pas banget. Rasa duriannya gimana? Duriannya mantap, pas. Dan rasa duriannya lebih terasa gimana? Iya, kuahnya kental, dari duriannya tuh enak banget. Wanginya juga khas durian banget. Mahal nggak harganya, Mbak? Enggak, harganya murah meriah. Mitrianti menjual menu ini seharga Rp10.000 per porsi. Sementara dalam sehari bisa menghabiskan 30 kg ikan patin. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumsel di edisi hari ini. Saya Anggi Pradita dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.
Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews.